Halo, perkenalkan nama saya Jerianto Leornono, NIM 17060800135. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sistem pakar deteksi kesesuaian lahan untuk komunitas pertanian. Adapun sistem ini menggunakan metode forward scanning, di mana forward scanning ini mempunyai pengertian sebagai berikut. Pengertian format scanning. Metode format scanning adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Kadang metode ini disebut data driven karena inferensi engine menggunakan informasi yang ditentukan oleh user untuk memindahkan ke seluruh jaringan dari logika AND dan OR sampai sebuah terminal ditentukan sebagai objek. Bila inferensi engine tidak dapat menentukan objek, maka akan meminta informasi lainnya. Aturan atau rule di mana menentukan objek membentuk path atau lintasan yang mengarah ke objek. Oleh karena itu, hanya satu cara untuk mencapai satu objek adalah memenuhi semua aturan. Lanjut, di sini metode format scanning mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kelemahan format scanning yaitu kelebihannya yang pertama, kelebihan utama dari format scanning yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika problem bermula dari mengumpulkan atau menyatukan informasi lalu kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Yang kedua, metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya jumlah kecil data. Lanjut, di sini kelemahannya dari metode format scanning yaitu kelemahan utama metode ini yaitu kemungkinan tidak adanya cara untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting dari fakta lainnya. Yang kedua, sistem bisa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting. Namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Ya, oke, lanjut pada slide berikutnya. Ini merupakan suatu tabel di mana tabel ini didapat dari hasil wawancara. Kita lihat pada di sini ada empat tanaman yang menjadi sampel untuk kita bisa mengerjakan sistem ini mengerjakan dari sistem ini, yaitu ada 4 tanaman yaitu padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sini karakteristik lahan itu kelas dan kesesuaian lahan itu ada sangat sesuai, di mana simbol S cukup sesuai, simbol S2 sesuai marginal, simbol S3 tidak sesuai, simbolnya N. Lanjut pada slide berikutnya. Di sini tabel kesesuaian lahan, di mana kita yang tadi sudah dijelaskan bahwa kesesuaian lahan itu ada sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, tidak sesuai, di mana simbol kodenya seperti yang ada di layar ini. Ini adalah karakteristik lahan dari setiap kelas kesesuaian lahan. Ini tabel karakteristik di mana kodenya sudah tertera di layar ini. Itu K1, K2, K3, K4, K5, dan seterusnya. Di mana karakteristiknya sudah ada tertera yang ada di tabel ini. Dari hasil wawancara ya, didapat rule sebagai berikut. Di sini sebagai contoh pada rule 2 dan seterusnya, rule 1 sampai seterusnya, di sini saya contohkan 2.
Jika padi dan kecuraman lereng 6-8% dan tekstur sedang dan kedalaman efektif 40-50 cm dan pH 5,5 sampai 6,5 atau atau 7,6 sampai 8,0 dan bahaya erosis ringan, maka lahan tersebut cukup sesuai atau yang di simbol S2. Begitu juga seterusnya cara pembacaannya itu ini rule atau R3 sampai seterusnya. Dari hasil wawancara di sini kami mendapatkan 16 rule, di mana 16 rule itu sudah diterterakan di layar kaca Anda. Ini adalah merupakan rule yang sudah didapat, yang sudah dibentuk. Lanjut pada tabel rule ini, di mana tabel rule ini dia sudah diberi pengkodean seperti karakteristik lahan tadi. Di sini sudah diberi pengkodean seperti berikut ini, seperti yang sudah kita lihat bersama ini. Lanjut, definisikan karakteristik lahan yang dipunyai oleh petani, yaitu tanaman padi, tekstur tanah agak halus, kedalaman efektif 51 cm, keasaman tanah, pH 6,7, bahaya erosi sangat ringan. Lanjut, pada tabel proses referensi ini kita lihat pada tabel 1.1, di mana tabel ini merupakan tabel inisialisasi awal, di mana tabel atribut value-nya itu masih kosong dan tabel working memory-nya itu masih kosong. Maka lanjut pada tabel berikutnya. Pada tabel 1.2 di sini tabel atribut value-nya itu sudah diisi, yaitu tanaman. Tabel working memory-nya itu tanaman sama dengan padi. Kita tahu bahwa di sini pada nomor 1 ini merupakan karakteristik lahan, di mana lahan yang pertama itu sangat sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, tidak sesuai atau ada tanaman padi. Maka pada premis status, di mana di sini free dirubah menjadi true. Di sini kita lihat pada premis number itu mana yang pada rule pertama, yaitu 1. Baik, di sini tabel 1.2 tabel atribut value-nya itu sudah isi dengan tanaman. Tabel working memory-nya itu tanaman sama dengan padi. Maka pada karakteristik lahan yang pertama itu pada premis statusnya itu dari free dirubah jadi true. Dari premis number 11, di mana statusnya itu dari unimore diganti menjadi anemore, atau U diganti menjadi A. Begitu cek pada karakteristik lahan kedua dan ketiga, 4 tidak ada, maka pada premis statusnya itu dari free menjadi true. Di sini lanjut, di sini kita lihat bahwa pada tabel 1.3 itu masih sama yang tadi saya jelaskan, di mana premis statusnya itu dari free jadi true. Pada premis 1.1 di mana statusnya itu awalnya U,
dirubah menjadi A, M. Begitu di yang kedua dan ketiga dan seterusnya, di mana premis statusnya itu dari free dirubah menjadi true. Lanjut. Pada tabel 1.4 di sini itu begitu sama dengan tabel 1.3 tadi. Sekarang di tabel 1.5 ini kita lihat bahwa pada tabel atribut value-nya itu kecurangan lereng, tabel working memory-nya itu kecurangan lereng sama dengan 4%. Di sini pada karakteristik lahan pertama sangat bagus, maka pada premis statusnya itu awalnya free dirubah menjadi true dan U-nya itu diganti dengan M. Begitu juga dicek pada karakteristik lahan kedua dan ketiga dan keempat, di mana premis statusnya itu dari free dirubah menjadi false dan seterusnya. Itu karena kecurangan lerengnya tidak ada pada rule ini. Lanjut. Pada tabel 1.6 begitu juga sama proses pengerjaannya itu, di mana kita lihat bahwa tabel atribut value-nya itu tekstur, tabel working memory-nya itu tekstur sama dengan agak halus. Kita lihat pada karakteristik lahan 1, di mana kita lihat bahwa di premis statusnya itu dari free dirubah menjadi true dan awalnya M tadinya dicoret maka dirubah menjadi A, M dicoret. Lalu kita lihat karakteristik 2, 3 dan 4, kita lihat bahwa di situ tidak ada, maka pada premis statusnya itu dari awalnya free dirubah menjadi false, begitu seterusnya sampai pada tabel ke-7. Begitu juga sama, di mana tabel atribut value-nya itu kedalaman efektif, tabel working memory-nya itu kedalaman efektif sama dengan 51 cm. Itu sama juga prosesnya pada tabel-tabel sebelumnya. Lanjut. Kita lihat pada tabel ke-8 juga sama proses pencariannya. Kita lihat pada tabel yang ke-9 ini, kita lihat bahwa tabel atribut value-nya itu bahaya erosi. Tabel working memory-nya itu merupakan di mana merupakan suatu TD ini pada status, kita lihat pada status pada premis status itu, di mana dari free dirubah menjadi true, dan kita lihat pada premis numbernya yang itu kita lihat bahwa di statusnya itu dari M menjadi U, TD, di mana ya baik. Di sini kita lihat bahwa di tabel 1.9 ini tabel atribut value-nya itu bahaya erosis. Kita lihat pada rule ke-6 ini merupakan calon solusi, maka kita lihat bahwa di premis statusnya itu dari free dirubah menjadi true. Pada karakteristik lahan yang kedua, ketiga dan keempat dicek, ternyata premis statusnya itu dari free menjadi false. Kita lanjut pada tabel berikutnya. Tabel 1.10. Di sini kita lihat bahwa tabel atribut value-nya itu merupakan final state,
merupakan final solusi, di mana tabel working memory-nya itu by error sama dengan sangat ringan. Maka terlihat pada statusnya ini, kita lihat bahwa pada karakteristik lahan 1, di mana kita lihat bahwa dia merupakan dari awalnya dari TD menjadi FD, di mana ini merupakan final solusi. Kita lihat bahwa di premis status dari awalnya sama, itu dari free menjadi true, ini merupakan final solusi. Kita lihat pada terakhir, kita lihat hasil proses inferensi berdasarkan karakteristik lahan yang ada, maka disimpulkan bahwa lahan tersebut dikategorikan dalam kelas sesuai lahan 1, yaitu sangat sesuai atau dikodekan E1 untuk ditanami padi. Kesimpulan, dalam proses perancangan sistem pakar deteksi kesesuaian lahan untuk komunitas pertanian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pakar yang dibuat akan berguna bagi petani untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk ditanami jenis tanaman apa yang guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Sekian dari hasil yang sudah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.